Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yuridullahi ta'ala wa litafil balaya wa limusannifna wal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ini ayat sudah tidak asing nih. Ben Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terjemahannya yang pun umum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah. Al-Imran 102. Mari kita lihat, menurut ahli tafsir, ittaqullaha haqqa tuqatih al-Imran. Niki An-Murrah an Abdullah wa huwa Ibnu Mas'ud. Ittaqullaha haqqa tuqatih qala ayyuha fala ya'si wa ayyukara fala yansa wa ayyushkara fala yakfur. Wa hadha isnadun sahih. Niki mauquf. Niki sing dawuhne Ibnu Mas'ud selesai Nabi. Tapi riwayatnya sahih, hadisnya mauquf, tidak sampai kepada Nabi. Ini yang menyampaikan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ittaqullaha haqqa tuqatih, menurut Ibnu Mas'ud artinya adalah mentaati Allah dan tidak pernah bermaksiat. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenarnya takwa itu artinya taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepadanya. Wa ayyadhkara fala yansa, senantiasa ingat kepada Allah dan tidak pernah lupa. Wa ayyashkura fala yakfur, dan senantiasa syukur, enggak pernah kufur akan nikmat. Ini sederhana tapi lumayan. Jadi khotib biasanya kan menjalankan semua perintah Allah, menjauhi segala larangannya, itu takwa. Tapi menurut Ibnu Mas'ud, takwa sing sebenar-benarnya takwa itu 24 jam uripe taat terus Gusti Allah, belas gak maksiat. Antok nih. Agak pelaku kau ning masjid mripate wis maksiat. Lagi
mlaku nang kantor ngarepe nggo sepeda motoran nek roke cekak wis maksiat bener. Dan iki nek lebih masuk sing takwa sing mentok ini pasti jam gak pernah wis ngono. Ada numpak kendaraan ngene awake dhewe kesuwen akhirnya melanggar haknya orang lain. Akhirnya wong sepeda motor akhirnya dipepet minggir. Dosa Pak ngeten iki. Urung meneh rene Jawane ngebel, duwe ngarepe kaget jumle. Maksiat niki dikira gak dosa, dosa. Masyaallah. Niki ngoten iki. Nah, itu maksud masyaallah ya. Sing nomor loro senantiasa eling karo Gusti Allah gak lali. Ya, niki ngoten. Tetap kaya awake dhewe niki dina eling piro iki jenenge itu dhewe. Pokoke lali karo Gusti Allah. Sing paling antep ning mburi Pak, syukur terus ya Gusti Allah. Gak pernah kufur, gak pernah santai. Iki tandane wong gak kufur karo nikmat niku. Isine Pak, alhamdulillah ala kulli hal. Paribasane dikebuki wong ya alhamdulillah. Disengeni wong alhamdulillah. Dipencurungi, diplero. Nake utang gak disaur alhamdulillah. Ya, soalnya napa alhamdulillah nake utang gak disaur niku Pak. Niku jenengan oleh ganjarane sedekah sebesar sing kalian utangkan. Nak utange wis jatuh tempo niku karo Gusti Allah dipingne pindho ganjarane. Sampeyan ngutahi wong 1 juta. Niki bendina niku oleh ganjaran sedekah 1 juta. Nak jatuh tempo urung iso nyaur jenengan wae ikhlasne diberi kesempatan lagi. Niku ganjaran ditikelne ning pindho 2 juta sedekah bendina. Makane sing enak ngutangi mawon. Nek ditake bulet makane nek ngoten niku alhamdulillah aku oleh ganjaran sedekah. Mulane wong niku nak takwane mentok karo Gusti Allah niku lho urip wis pokoke. Dan tidak ada rasa dengki. Tidak ada rasa dengki. Karena dia merasa cukup. Bahkan bukan merasa cukup, merasa kaya. Merasa kaya. Jadi enggak dengki pada orang lain. Dan aku wis ruweh kok. Lah apa pengen aku iki wis ruweh. Dan itu nak wong syukure mentok, maka nanti akan ada rasa kaya di dalam hatinya, merasa lebih. Niki menurut Ibnu Mas'ud. Niki An-Murrah an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki sami. Jadi dari Abdullah radhiyallahu anhu dari Murrah. Kalau Abdullah ini beliau meriwayatkan dari Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenarnya takwa, ayu ta'at wala ya'si. Jadi taat kepada Allah tidak pernah bermaksiat, syukur kepada Allah tidak pernah kufur, ingat kepada Allah tidak pernah lupa. Sama cuma diwali. Itu Summa qala Ibnu Abi Hatim wa rawiyan lahu Amrul Hamdani ila akhiri wal Hasan wa Qatadah wa Ibnu Sinan wa Sa'di nahu dzalika.
Sayyidina Qatadah, Ibnu Sinan, Saidi itu juga pendapatnya sama seperti pendapatnya Ibnu Mas'ud. Wa ruya an Anas annahu qala yattaqillaha al-'abda haqqa tuqatih hatta yuhzina lisanahu. Nah, menurut Anas radhiyallahu anhu, kata beliau, tidak akan mencapai derajat takwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Seorang hamba itu tidak akan mencapai derajat takwa dengan sebenarnya takwa sebelum bisa menjaga lidahnya. Nah, menurut Anas, wong niku gak bakalan iso nyampe predikat takwa yang sebenar-benarnya takwa nak gak iso ngerem ilate. Nah, niki nak wong iso jaga lidahnya, jaga lisannya, maka dia akan bisa mencapai derajat takwa yang sebenar-benarnya takwa. Sumbernya saka ilat soalnya. Enteng ilat ini, insyaallah. Makanya nak ngobahne ilat ini gampang. 20 gram. Nah, awalnya 20 kilo, 3 kilo, ngobahne apa? Ngobahne ilat, masyaallah. Apa meneh wis dendokan ngono kok wis obong kabeh. Mulane jaga. Makanya Nabi pernah bersabda at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sambil menunjuk lidah. Enak ngomong dijogo, masyaallah. Hati-hati. Kadang-kadang saat ini urung pernah loh. Bukti ini urung gak pernah lihat. Tapi wis cuwi to koyok ya Allah. Padahal Nabi Allah berfirman di dalam Al-Quran, irja'ahum fasiqun binaba'in fatabayyan. Apabila orang fasik datang membawa berita, klarifikasi dulu. Ini jauh gampang-gampang orang dia ini percaya. Nah, saat ini mungkin ditambah lidah itu gak cuma lidah di cepolan tambah. Sekarang soalnya tangan-tangan ini sudah mulai bicara. Waktu kalimuna aidi. Nah, ini surat Yasin ini kan besok dina kiamat. Nah, saiki ning donya saking ngoten. Sekarang tangan-tangan sudah pandai berbicara. Klik. Hati-hati. Kita nggak akan bisa mencapai predikat takwa sebelum kita bisa menjaga komunikasi yang baik. Jangan sekali-kali gampang terprovokasi. Berita macam awal aja langsung diplok entahan terus langsung dikirim ning nggone grup bleng lah wis. Dadi pun dadi. Masyaallah. Ini jaga lisannya. Pun niku takwa yang sebenarnya takwa. Niki waqad dhahaba Sa'id bin Jubair wa Abu Aliyah Ar-Rabi bin Anas wa Qatadah wa Muqatil bin Iyan wa Zaid bin Aslam wa Saidi wa ghairihim illa anna hadhihi al-ayah mansukhatan bi qoulihi ta'ala. Nah, menurut Zahabi, Sa'id bin Jubair, Abu Aliyah, Rabi bin Anas, Qatadah, Muqatil bin Hayy bin Iyan, Zaid bin Aslam dan As-Saidi. Niki ayat haqqa tuqatih itu dimansukh oleh ayat fattaqullaha mastata'tum At-Taghabun ayat 16. Jadi kalau menurut As-Saidi dan kawan-kawan, ayat ini dimansukh dengan surat At-Taghabun ayat 16. Apa mansukhnya? Mansuh itu dihapus, Pak. Artinya ayat yang
Al-Imran 102 ini tidak berlaku. Kemudian yang berlaku adalah At-Taghabun ayat 16, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum. Mastata'tum itu sak kuwate. Nah iku mau takwane kon sampai mentok, tapi niki At-Taghabun, bertakwalah kamu kepada Allah sak kuwate. Berarti gak sah teman-teman juga apa-apa. Ini kita menurut As-Sa'idi, Zaid bin Aslam dan kawan-kawan itu begitu. Sakwati atau Ghubun 16. Mungkin Pak Julwan dibaca ayat sebelumnya. Apa itu Pak Julwan? Fattaqullaha mastata'tum. Satu ayat itu ya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah. Ya. Jadi dengarlah ya dan taatlah. Wati'un wasma'u wati'un, dengar dan taat. Ini gua At-Taghabun ayat 16. Tapi ini pernah kula sinau kali Yai Mukhlisun, Allahu yarhamuh, mudah-mudahan Allah merahmati beliau almarhum. Beliau itu memaknai fattaqullaha mastata'tum bukan sakwatmu. Mastata'tum. Beliau mencontohkan mastata'tum itu ada sedaya upaya kamu. Sebetulnya sama antara ittaqullaha haqqa tuqatih kalau ittaqullaha mastata'tum, itu sama. Kalau Pak Yai Mukhlisun memberi contoh itu ittaqullaha mastata'tum seperti angkat besi, angkat barbel. Nak sik kuat 100 tambah ono 110. 110 sik kuat tambah ono sampai mentok. Mastata'tum sak mentok iku. Makanya walaupun dimaksud dengan ayat ini, tetapi maknanya tetap sama. Ini penjelasan dari guru saya, salah seorang Islam begitu. Makanya Masya Allah Pak. Dan sak kuatku mas, aku ini kan. Aku kuatku sholat ning omah, ya sholat ning omah. Padahal nanya nyambut gawe iki lho direwangi sak mentoke iki. Sirah direwangi dadi sikil dadi sirah udan panas. Nak nyambut gawe siap nak golek duit. Mosok golek ganjaran gak siap. Aku ngamal gak butuh ganjaran kok. Ini omong kosong Nah, wong niku ngomong nek wis seruwek sak durunge adzan ning masjid, terus mari ngono ngomong aku amal gak butuh ganjaran iki bener. Tapi aku gak butuh ganjaran tapi salate ning omah. Lah niki omong kosong. Menipu Gusti Allah niku jenenge. Jadi sebetulnya ganjaran itu kalau saya memaknai bukan kita ini mengharap pahala, enggak. Bahasa saya itu indeks keridhaan kepada pahala semakin tinggi, berarti ridhonya Allah semakin tinggi. Itu hanya skor untuk menunjukkan tingkat keridhaan Allah kepada kita, untuk memudahkan. Bukan kita value mengambil nilai untungnya sekian. Kaya wong dodolan oleh duit 1.000, 2.000, 10.000, 100.000. Tapi di situ menunjukkan indeks keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu niki ittaqullaha haqqa tuqatih. Kita lihat lagi tafsir dari yang lain. Ani Ibnu Abbasin fi qouli ta'ala. Nah, menurut Ibnu Abbas, ittaqullaha haqqa tuqatih itu adalah lam tumsah. Jadi menurut Ibnu Abbas itu tidak dimansuh oleh ayat tadi. Ini Ibnu Abbas. Tetapi walakin haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih, kalau menurut Ibnu Abbas maknanya ayyujahidu fi sabilillahi haqqa jihadi,
supaya kita berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh berjuang. Nak berjuang itu ojo tanggung nyemplung-nyemplung. Niku sahabat iki mboten tanggung, para wali mboten tanggung-tanggung Pak berjuang. Maulana Maghribi Maroko nyemplung-plung ning Gresik. Tak mulih meneh sampai mati. Lah iki berjuang gak tanggung-tanggung ngeten iki. Masyaallah Maulana Malik Ibrahim iki ngoten. Maroko nyemplung-plung. Maulana Ishaq Bapak Sunan Giri sing kula critane wingi dari Persia, dari Irak nyemplung-plung. Wafat ning gone sampai meninggal di Lamongan. Wonten iki berjuang. Masyaallah termasuk nawaniku yang berdakwah di Afrika Selatan. Iku ulama dari Makassar. Sapa jenenge lali aku? Syekh Yusuf nggih, Syekh Yusuf itu dakwah di Afrika Selatan, meninggal di Afrika Selatan. Dicontoh begitu, gak tanggung-tanggung dakwah, gak sakakean cincong, ayo dakwah ning gak sadar ning NTT ngono. Nak perlu ning Timor Leste ngono mlebu dakwah ngono iku mentok sampai mati. Niku sak mentok tidak dakwah. Jadi Masya Allah. Enggak hanya dakwah, kalau jihad ini artinya luas dari mulai dakwah. Bahkan kalau berhadapan dengan orang kafir pun juga siap. Orang kafir nyerang awake dhewe aja mlayu. Walaupun taruhannya nyawa harus siap. Itu jenenge berjihad lamu dengan sungguh-sungguh jihad. Wala taqulu billahi laumata laim, dan janganlah menghiraukan celaan orang-orang yang mencela jika kamu berpegang teguh dengan agama Allah. Ini termasuk jihad lagi Bang, dalam suasana yang tidak kondusif, dia tetap berpegang teguh dengan agama Allah. Ini instruksi dari seluruh dunia, masjid dikosongkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak tetap makmur masjid. Aku mau dicekel. Saat ini nyekel aku mau soyo panas. Gak mau panas meneh Pak. Insyaallah. Karena kita seperti sampai ini silaturahmi mawon do gak wani nrimo tamu. Ini ada silaturahmi itu penting, bahkan itu perintahnya Allah. Perintahnya Allah sekarang dilawan. Alhamdulillah. Ini orang oleh modal haji. Ya dalam perintahnya Allah. Ya memang manis tato'a ilaihi sabila. Allah sudah beri kalau jalannya aman, enggak aman kok. Dapat dalil sehingga bisa apa? Dihambat, dibatalkan, dan ini boleh secara syar'i. Tetapi kalau dari kacamata tasawuf ya, bagaimana kita ini hambatan apapun kalau untuk mentaati Allah kita harus siap. Walaupun untuk mentaati Allah, walaupun taruhannya nyawa, kita juga harus siap. Belum golek duit toh nyawa wani. Kalau nanti lah nih wong ngresiki gedung,
gawe tali klewer padahal lho resiki gedung bayare piro wani bareng ibadah lho toh nyawa rawani ndepis ning jerone omah aku tak sholat di rumah saja soalnya ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, inilah makanya niku nak wong takwa mentok takwane Pak siap mati demi mentaati Allah. Tapi yang nggak masker soalnya gue wong sing gak nggih masker sampinge sampean gue dredeg marai dredeg nih wong aja. Seperti itu. Jadi untuk urusan dunia resiko mati loh siap. Ya, belum lagi kerjaan yang lain-lain banyak kerjaan-kerjaan yang resikonya itu mati. Tapi banyak orang yang berani, masya Allah. Kemudian niki Pak, nak menurut Ibnu Abbas lagi Pak. Jadi berjuang sampai mentok, gak ngereken omongane wong, gak ngereken suasana keadaan, sing penting taat marang Gusti Allah. Niki memang di dalam Al-Qur'an ada perintah ini Pak, wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan engkau taati orang kafir dan berjuanglah kamu dengan sebenar-benarnya berjuang. Jadi anti mainstream Pak. Apa anti mainstream? Mayoritas orang tuh mikirin ngalor tapi awake dhewe ngidul dhewe demi nurut Gusti Allah, melawan arus. Kowe sakniki kan melawan arus saat asri. Atule padha kene ngidul dhewe ya wis. Bismillah. Sing penting jangan sombong, hati tetap tawajuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh sederhana. Kita melawan arus. Hari ini semua orang pemikirannya yakin pada makhluk, yakin pada asbab. Oh, asbab ini. Tapi kita pemikirannya beda, yakinnya sama Allah. Kita serahkan sama Allah. Masya Allah. Seperti itu Pak. Dan gak usah takut. Pun berikutnya menurut Ibnu Abbas ittaqullaha haqqa tuqatih itu wa yaqumu bil qisti walau ala anfusihim wa abaihim wa abnaihim. Niki Pak. Yang berikutnya berani menegakkan kebenaran. Walaupun terhadap dirinya sendiri, walaupun terhadap orang tuanya, walaupun terhadap anaknya. Iku wong sing takwa. Hari ini Pak, menegakkan kebenaran untuk dirinya sendiri. Orang enak Pak, maaf Pak saya salah, saya siap dihukum. Enak wong ngene iki. Enggak ada. Dia berani menegakkan kebenaran untuk dirinya sendiri. Saiki mboten Pak, nah untuk diri sendiri golek aman, golek selamat, padahal selamat ning kali Sudan. Digolek. Itu kalau orang yang takwa cirinya berani Pak menegakkan kebenaran sekalipun untuk dirinya sendiri. Kalau dia salah, dia siap dihukum. Dan gentleman Pak, ngaku saya salah. Saat ini Pak ribut sak donya niku golek salah apa golek bener. Rata-rata golek bener. Ribut ning omah lho. Suami istri ribut, rata-rata niku pulaan bener. Sing salah kon salah, kon sing salah. Akhirnya ribut soalnya nopo gak takwa, kok nak takwa mboten
Ya dek aku salah. Aku salah. Oh gak Mas, aku sing salah. Wah, nak ngene iki enak. Di keluarga ngene iki lho enak iki. Tapi nak kulaan bener. Demikian juga kepada ayahnya, dia berani menegakkan kebenaran. Kalau ayahnya salah, ayahnya pun dihukum. Demikian juga pada anaknya, anaknya pun dihukum. Kalau belajar seni itu ya, masya Allah. Ya Allah. Kadang-kadang kudu terpancing tapi harus nahan. Harus ditahan. Nggone sekolahan, anak kula ya sekolah ning kono. Enek dosen rada ngengel-ngengel. Kene wis kudu. Langsung hati kula, tahan. Ya wis tak tahan. Latihan menegakkan kebenaran sekalipun kepada anak sendiri. Ya apa tertipe ngono kok. Mosok kene njaluk bebas. Kita mau minta prioritas. Hari ini begitu, Pak. Nauzubillah, Pak. Budaya di tempat kita jenenge budaya nepotis. Kalau koleganya, temennya, ininya minta prioritas. Ajur, Pak. Di negeri kita seperti itu. Itu bukan pribadi yang bertakwa. Pribadi yang bertakwa, masih presiden melok ngantri, masih anak presiden neng buri. Kalau antrinya di belakang. Niki lho Pak, ajur ini Indonesia. Tambah ada negara kabeh iso ngono. Presiden napa niki kanselir Jerman. Itu dia pun Pak, kalau tanpa pengawalan pergi ke supermarket, mall, ngelok ngantri Pak masih presiden keri ning mburi. Itu menegakkan kebenaran walaupun pada dirinya sendiri, pada keluarganya. Oh, terbang. Angel. Ojo ngono ta, urung wis angel lha urung wis angel terus kapan berubah, Pak? Mari kita rubah dari kita, Pak, dari kita. Nanti kalau kita mungkin menduduki posisi apapun, jangan mentang-mentang. Menduduki posisi apapun, prioritas. Mana yang dulu didulukan, mana yang belakang dibelakangkan. Jangan main bebas, Pak. Hari ini di bangsa kita rusak. Wis bebas aturan bangga. Wah, aku rek teko keri iso dhisik dhewe. Ngono cerita dengan bangga. Melanggar aturan tapi bangga. Nauzubillah min dzalik. Ini kalau budaya sing rusak teng Indonesia. Makanya niki monggo pengajian dirubah bareng-bareng nggih. Awake sabar. Kalau nak keluar negeri mendelok Indonesia wisin, aja numpak bis. Wah Indonesia kerumpul, delok nak umroh haji ngoten niku. Wah yo arep mlebu bis. Tapi negara liya langsung tek nang gurine antri mlebu siji. Indonesia uwal-uwalan. Astagfirullahaladzim. Oh pantesan wong Indonesia senengane nyosor aku. Sosor iki lak ngene dadi putar ning kene gak dilebok. Astagfirullahaladzim. Lho niku lho Pak, kelihatannya sepele. Karena kita tidak dibudayakan seperti itu. Kita lompat ke negara sebelah di Singapura begitu. Mereka bisa. Di Malaysia bisa mereka. Wong Indonesia, astagfirullahaladzim. Mari kadang-kadang melo-melo izin aku. Neng di itu antri bagus. Betul. Jadi
tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan, sekalipun untuk diri kamu, sekalipun untuk keluarga kamu. Terus ini ittaqullaha haqqa tuqatih. Karena yo ngaji ngeten iki perlu anu nggih, masyaallah. Soalnya jarang disampaikan gitu sing sering nak khotbah ya pokoknya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Makanya bisa-bisa mungkin nak ngaji kitab sing liya meneh ada bahasan yang lebih dalam. Pun itu ittaqwa haqqa tuqatih. Berikutnya wa qaulu ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali mati kecuali kalian dalam agama Islam. Ay hafizu 'alal islami fi hali sihatikum wa salamatikum litamutu alaihi. Artinya jagalah keislaman kamu ketika kamu sehat, ketika kamu aman, supaya kamu mati dalam keadaan Islam. Jadi dalam keadaan biasa ini jagalah keislaman kamu supaya apa? Wayah-wayah kon mati dalam keadaan mentaati Allah. Coba maksiat. Ini Fa'innal karim qad ajli adatahu bi karamihi annahu man asya ala syai'in mata ala syai'in. Jadi sesungguhnya kemuliaan itu adalah tergantung kebiasaan seseorang. Maka barang siapa yang dia hidup di dalam kemuliaan, yakni di dalam agama Islam, maka dia akan mati dalam keadaan apa yang menjadi kebiasaannya. Hati-hati. Tibake malaikat niku hobi ini, nak nyambut nyawa niku menurut hobi ini wong ini kesenengane nopo niku dicabut kesehatan. Wah niki soro nih. Senengane ngopi, dalam mati ini ya mergo ngopi. Ya, senengane rokok ya mati. Nah niki gawat. Karena di Quran begitu, qutilal insanu ma akfara. Dibunuhlah dia atau diambil nyawanya oleh Allah. Al insanu manusia ma akfara. Jadi apa yang dia kufurkan akan nikmat itu kebiasanya kita diambil nyawa kita oleh Allah. Makanya hati-hati Pak. Ojo bisa-bisa kufur akan nikmatnya Allah. Makanya mati pas mangan gak apa-apa, tapi dalam keadaan syukur. Alhamdulillah, lau sego ya. Kira-kira nang omah dicepaki sarapan sego ya, alhamdulillah kok. Gue nek piring terbang, keropian. Hati-hati, ngeten iki hati-hati. Nek sampean kulino ngeten iki kok matine dalam keadaan keropian ngono, Pak. Hati-hati. Makane pun niku mau diperingatne kali napa niku sahabat-sahabat termasuk Ibnu Mas'ud supaya kita senantiasa bersyukur, tidak pernah kufur. Makanya kenapa kalau sewaktu kufur kemudian kita mati, lah itu Pak yang bahaya. Makanya Ibnu Abbas, jagalah keislaman kamu, yo jaganan untuk taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat. Ingat kepada Allah, tidak pernah lupa. Syukur kepada Allah, tidak pernah ingkar kepada Allah. Dijogo niki pati kunjang, karena sewaktu-waktu kamu diambil nyawamu oleh sehingga kalau kamu senantiasa 3 perkara ini kamu jaga, pasti kamu mati dalam keadaan 3 perkara tadi. Dalam keadaan taat, dalam keadaan ingat, dalam keadaan syukur. Masya Allah. Nah isong ini Masya Allah. Muka-muka wae kabeh jamaah tasrif mati ini dalam keadaan 3 perkara niki.
Waman mata ala syai'in ba'atsa alaihi. Barang siapa yang mati dalam keadaan seperti itu, maka seperti itu pula nanti dibangkitkan oleh Allah. Mulane wong niku dibangkitkan menurut cara mati. Tak mati ini dalam keadaan taat kepada Allah, nanti dibangkitkan dalam keadaan tenang, senang, dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Tetapi Pak, bahaya Pak, nak mati kita ini membuta, picek mripate, budek kupingi, artinya nopo picek gak gelem ndelok perintah ya Allah, budek kupingi gak gelem ngrungokne perintah ya Allah. Lah ngeten nggih Pak, mengkena mati dalam keadaan seperti itu nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Jadi ngoten Pak. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku di dunia melihat ya Allah. Maka Allah sampaikan fatatka ayatuna fanasita. Dulu aku sampaikan kepadamu ayat-ayatku tapi kamu melupakannya. Wa kadzalika yauma tunsa, demikian pada hari ini kontak jarno. Soale kon biyen gak ngreken karo dawuhku, dina iki aku yo gak kreken marang awakmu. Niku Pak. Makanya hati-hati kalau kita mati dalam keadaan taat, nanti kita dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia. Bahkan kita akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, di mana banyak manusia dalam keadaan kepanasan, kita berada di tempat yang teduh. Nah, ini Masya Allah. Fa'iyadzan billahi min khilafi dzalika, maka dari itu marilah kita berlindung kepada Allah dari kematian yang selain itu. Artinya selain yang dalam keadaan Islam, maka kita mohon perlindungan, jauhkan kita dari mati yang buruk. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa la takhtim alaina bisu'il khotimah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dalam keadaan husnul khotimah, dan jangan kau akhiri hidup kami dalam keadaan su'ul khotimah. Si tongkas qala sami'tu hadatsana rawah hadatsana Syu'bah qala sami'tu Sulaiman an Mujahid anan nasa kanu yatufuna bil baiti wa ibnu Abbas jalisan mahu muhajjin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun walau qatratu minaz zakum qudrat la amarrat ahli al-ardi ishatuhu fa kaifa biman laisa lahu ta'amun illa zakum wa kadza rawahu Tirmidzi. Niki diriwayatkan dari Rawah, kemudian Syu'bah berkata, aku mendengar Salman dan Mujahid menceritakan, sesungguhnya orang-orang dulu lagi tawaf di Ka'bah, sedangkan Ibnu Abbas duduk bersandar pada tongkat. Jadi Ibnu Abbas semudah orang-orang lagi tawaf. Kemudian Ibnu Abbas berkata, menyitir sabda Rasulullah SAW. Dulu Rasulullah di sini pada posisi seperti ini, Rasulullah bersabda. Sahabat dia ini Pak, ketika menyampaikan sabda Rasulullah itu memperagakan sekalian gaya Rasulullah ketika beliau menyampaikan sabdanya itu. Ibnu Abbas nyuntuk, duduk dengan memegang tongkat. Sunnah Pak nggih. Umur 40 niku asline sunnah nyekel tongkat, nggo teken. Awak dhewe saiki nang nggo teken kan wedi diarani mbah. Suara itu wae. Padahal Nabi dia pegang tongkat.
Nabi Musa juga pegang tongkat. Makanya mboten sah isin wong nang masjid nggawa teken niku aja isin, niku sunah. Mari ngomong ini sesuk tekenan kabeh. Nggih artine bapak-bapak kadang-kadang kan isin wong udah nang masjid menggawa teken aku kok tuwek. Mboten napa-napa, Pak. Justru itu sunah. Kan nak tekenan nang masjid gak sah isin, gawe krep, gawe egrang ke masjid jangan malu. Nggih. Saniki niku malune walik-walik soalnya. Malu itu kalau untuk bermaksiat kepada Allah. Nah untuk taat kepada Allah gak usah isi. Rasulullah bersabda menyampaikan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian Nabi bersabda, walau anna qatratan nazakum qutrat la amurat ala ahlil ardi ya'nishatu. Jadi andaikan satu zakum, ya buah zakum, jadi satu tetes dari buah zakum, satu bagian gitu, sak cuil dari buah zakum ini jatuh di bumi, maka seluruh sumber kehidupan manusia yang ada di bumi akan musnah. Jadi ada buah zakum, itu sak cuil dari buah zakum ini jatuh di bumi, maka seluruh kehidupan, sumber-sumber kehidupan yang ada di bumi akan musnah. Fa kaifa biman laisa lahu ta'amun illa zakum? Bagaimana kalau orang itu tidak ada makanan kecuali hanya buah zakum itu? Bagaimana nasibnya? Itulah Pak, Nabi menggambarkan kenapa kita disuruh takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena kalau nggak takwa resikonya masuk neraka. Kalau masuk neraka tidak ada makanan kecuali buah zakum. Nah buah zakum itu sak cuwile ae kalau jatuh di bumi, seluruh sumber kehidupan di bumi akan musnah. Dan ini loh Pak, Nabi itu saking takutnya akan hari akhirat, resikonya di neraka seperti itu, makanya Gusti Allah wanti-wanti marang awake dhewe jo pisah-pisah mati kecuali dalam agama Islam, dalam keadaan wau telu wau taat kepada Allah, tidak pernah maksiat, ingat pada Allah, enggak pernah lupa, syukur pada Allah, enggak pernah kufur kepada Allah. Gitu. Jadi masih ada beberapa lagi, tapi tidak apa-apa. Yang penting intinya nanti sama. Ini yang penting apa yang telah kita dengarkan, mari kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, insyaallah. Berkata Allah dan dari Gusti Allah, Gusti Allah salah saking itu. Ada cinta Allah. Ya betul. Jadi sekarang memang itu innallaha, apa itu dalam hadis diterangkan, yaqbidul ilma, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an an qalbi qaumin walakinnallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ini ngoten teng kene hadis. Allah tidak akan mencabut ilmu dari hati seseorang, tetapi Allah menarik ilmunya dengan mewafatkan para ulama. Dan nanti memang kalau semakin akhir zaman, semakin mendekati kiamat, hilang bukan hanya orang beriman, para ulama. Nanti sebelum kiamat orang-orang beriman mati dulu. Nanti tinggal orang-orang kafir, dunia akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing sitae wae napa? Nggih, orang meninggal dalam wabah itu memang kategorinya mati syahid, mati syahid.
Tapi itu namanya syahidud dunya. Dan syahidud dunya dan syahidul akhirah. Nah, syahidud dunya niku tetep nggih, prosesinya tetep didusi, dikafani, disolati, dikubur. Tapi kalau syahidul akhirah itu orang yang mati dalam perjuangan melawan orang kafir, maka cukup dibungkus dengan baju yang melekat di tubuhnya, kemudian dikuburkan. Karena orang mati syahid dalam keadaan suci. Nah itu seperti itu. Itu hanya istilah di dalam pemulasaraan secara hukum fikih. Derajatnya kalau orang mati syahid, jadi derajatnya orang mati syahid itu langsung masuk surga. Jadi orang mati syahid itu gak ada mampir-mampir mana-mana, langsung masuk surga. Kalau syahidud dunia tadi tetap ada hisab, cuma derajat pahalanya seperti pahalanya orang mati syahid, tetap melalui hisab. Niku ngoten. Sing kula pernah sinau. Ngoten Pak, betul iki. Kita langkung. Wonten mawon nggih, kita tutup dengan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.